Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita bukan dalam rangkaian praktikum inverter kali ini ya. Jadi kita belajar tentang gizi lain dari penerapan elektronik, yakni tentang desulfator ya. Istilah desulfator artinya adalah menunjuk kepada sebuah alat yang bisa melakukan proses desulfasi. Desulfasi adalah proses untuk merontokkan kristal sulfat ya. Jadi aki itu bila mana sudah lama dipakai, biasanya dia akan pada platnya itu akan menempel kristal-kristal sulfat yang bila mana dibiarkan seiring lamanya pemakaian, dia akan menghalangi lancarnya arus listrik masuk dan keluar, cas atau discharge ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aki kita sehingga bisa lebih awet. Jadi pada dasarnya desulfator adalah dibentuk oleh sebuah sistem rangkaian PWM. Di rangkaian ini kami pakai NE55. Jadi seperti jauh praktikum sebelum ini ya, kami sudah membahas PWM menggunakan NE55. Waktu itu kalau nggak salah judulnya praktikum DIY dimmer DC ya. Jadi rangkaian bisa dilihat di video jauh sebelum video ini ya. Ada PWM NE55, ini sebuah sistem ya. Sistem. Nah, nantinya di sini kita kasih outputnya ya. Kita kasih penguat untuk trigger ke MOSFET. Oh, ini dikasih R ya. R di sini kalau berdasarkan yang sudah kami solder di sini, oranye putih hitam. Coklat 39K. Tiga 90 10/1 ya, 39K. Ini R nya tiga 9K ya. Sini 10K. Di sini ground.
Di sini nanti pakai charger aki ya, seperti biasa 14 volt. Untuk lebih mengamankan kinerja si PWM ini, kami sedikit mereduksi vibrasi ya. Kami pakai R, lalu C, ground C nya ini 470, R nya di sini berapa ini? Di bawah 100 ohm pasti ini. 56 ya, 56 ohm. Lalu di sini saya kasih L ya begini. L nya 470 mikro Henry. Baru di sini ada MOSFET. Sebentar, gambarnya MOSFET ini. Ini adalah gate. Ini drain, ini source. Sudah dilengkapi diode biasanya. Jadi kita nggak perlu ngasih diode pengaman ya saat dia proses switching.
Nah, ini yang kita taruh di sini. MOSFET. Di sini ada L. Nah, L nanti kita uji dengan ini ya. Lalu diode switching ya, diode fast. Kami pakai yang model ini beli bekas ini, SI6C45 diode fast. Kemampuan ampernya harus yang tinggi ya, karena di sini diode ini harus mampu mengalirkan arus maksimal yang dilewatkan dari L ini. Jadi L ini juga harus mampu menahan arus tinggi juga, makanya harus pilih yang besar-besar begini. Karena ini ferritnya pernah patah, ini akhirnya bikinnya seperti ini. Yang ini ke minusnya aki, positifnya aki. Kalau ini induktannya, kami tidak punya alat ukur induktan ya, jadi udah lama sekali ini. Bisa diperkirakan sendiri ya ini ya. Ini kalau nggak salah 4,3 milihenry. Mili ya, bukan mikro lagi, mili. Jadi semakin besar volume ferrit dan luasan ferrit itu, maka semakin tinggi nilai induktannya. Jadi rangkaian yang ada di sini skemanya seperti ini ya. Selanjutnya nanti kita akan uji coba dengan aki motor ya, yang gel itu. Kebetulan aki motornya sudah ngedrop. Kita akan uji coba menggunakan rangkaian ini. Kira-kira rangkaian ini berfungsi atau tidak ya. Oke. Ini sudah kami tambahkan air aki ya. Positifnya sini aja. Dua 12,8. Ini kalau saat terpasang di sepeda motor Vario itu, saat semalam dia diem, paginya sudah nggak bisa starter, harus manual.
dia sudah nggak kuat gitu loh. Kita akan coba ini positif outputnya. Oh ya, MOSFET-nya kami pakai apa ya? IRF 3205. Positifnya di sini. Ini ground positif. Ini groundnya output. Ground nyambung ya. Ini charger ini ya. Kita cas langsung dengan charger aki ya. Saya lepas alatnya. Jadi ini hasilnya. Oke, sekarang kita coba alatnya ya, apakah dia berfungsi. Kita pakai yang ini dulu. Langsung ya, gerak airnya ya. Oh, langsung ada bunyi dari dalam itu, gluk gluk. Jadi kita harus periksa dulu panas atau enggak ini, karena arusnya akan tinggi di situ. Tegangannya bisa nyampe 17 ya, karena si L ini saat melepaskan energi listriknya itu dia kayak switching dengan arus yang tinggi. Dia kayak getaran dengan arus tinggi. Oh, dia bergerak, panas ini sampai keluar asap. Jadi arusnya tinggi sekali ya.
Jadi alat ini sebenarnya sudah kerja, ini sudah bisa dipastikan ini bekerja karena mampu memberikan switching arus besar ya. Terbukti dia sampai bunyi si aki ini. Kita pakai yang Hendry-nya induktannya lebih besar ini. Tadi sempat anget, agak panas ya. Sekarang pakai L yang induktannya lebih besar. Wow. Dioda belum anget, MOSFET sudah anget ya. Oke, kita akan coba lebih lama lagi ya. MOSFET mulai agak panas ya. Dioda hangat, jadi sudah lumayan bekerja ini. Kita coba lagi, lebih lama lagi. Induktor hangat ya, mulai hangat ya. MOSFET hangat, dioda hangat. Jadi bisa disimpulkan alat ini sudah bekerja, cuman kita butuh waktu untuk memastikan apakah si aki ini berhasil bisa berfungsi normal lagi atau tidak. Maka kami harus buktikan nanti saat dicoba dikasih beban ya. Jadi model disulfator seperti ini jika dilakukan menggunakan charger aki ya, atau sumber DC listrik, power supply DC ya. Kita coba lebih lama lagi apakah alat ini masih mampu. 19 volt ya. Induktor anget, MOSFET mulai panas ya. Dioda anget. Jadi rangkaian disulfator seperti ini sudah terbukti bisa jalan. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana jika aki itu, ini untuk aki yang istilahnya sudah ngedrop atau sudah gak normal gitu ya. Jadi untuk pencegahan cukup dengan sebagai power supply-nya adalah si aki sendiri. Jika aki belum drop atau belum normal, belum drop ya. Jadi power supply-nya cukup dari akinya sendiri. Cuman rangkaiannya mesti dimodif ini. Oke.
Kami tidak coba tadi lebih lama karena si kawat ini panas ya, harus didobel ini kayaknya. Seperti ini outputnya double, ini juga double. Ini karena tebal sudah cukup ini. Ini jalur PCB nya kan timahnya ditebelin ini, yang dibutuhkan saat mengalirkan arus ya. Jadi rute-rute arus yang bandwidthnya besar mesti ditebelin ya timahnya ya. Jadi kalau dia di sini tadi sumber ya. Ini charger. Kami pakai ini 14 volt ya, VDC. Jadi kalau tanpa charger aki masih normal untuk pencegahan. Rangkaian yang sama begini ya, saya tulis ulang lagi di sini. Ini dibesarin ya, untuk menghindari lonjakan yang tegangan dari aki. Di sini adalah supaya kelihatan ini dapat C. Ini dapat dioda fast.
Di sini aki. Jadi ini nggak nyambung ini ya. Jadi ini sebenarnya ke sini. Ini L-nya di sini ada 2 ya. L1 ini yang di sini L-nya pakai yang L di sini. Soalnya ini L1, ini L1. Nah, ini lebih kecil lah. L2 lebih kecil ya. L1 ini akan membawa arus besar untuk kick, untuk nendang arus yang ke aki. Jadi MOSFET yang dipakai tetap N channel ya, N channel. Jadi ini langsung ke aki. Jadi yang jenis ini untuk perawatan aki, bukan pengobatan ya. Kalau yang ini rekomnya untuk pengobatan. Aki yang sudah drop, yang disebabkan oleh kerak sulfat atau kristal sulfat yang mengering nempel di plat-plat aki. Sedangkan yang ini jenis yang preventif ya. Jadi rangkaian ini bisa dipasang di motor sobat sekalian maupun di mobil, karena kami juga akan mencoba dipasang di kendaraan kami ya. Jadi saat dia kendaraan nyala pakai saklar ya. Jadi kendaraan kalau nyala ini jangan dipakai. Kami belum mengalami ya. Jadi alat ini bisa difungsikan saat motor atau mobil kita lagi sedang off ya mesinnya. Jadi pakai saklar, misalkan sistem saklar, ini groundnya nyambung ke aki, plusnya aki dilewatkan ke saklar. Switch yang ampernya harus besar ya, misalkan 25 ampere gitu. Jadi bisa sistem switch aki misalkan di sini ya. Ini minus, ini positif. Nah, ini groundnya nyambung sama massa ya. Kalau di kendaraan itu ada massa. Ini sambungkan aja ke sini. Ini massa kendaraan, mobil, motor, nyambung. Nah, yang dibikin switch yang ini, dibikin saklar atau relay atau apalah yang misalkan kita semua bisa modifikasi, mau sistem otomatis mau manual. Yang pasti di sini ada saklar. Ini 1 ke 2. Yang satu adalah kabel positifnya kabel positif motor atau mobil yang besar itu. Jadi saklarnya ini semaksimal mungkin kemampuan ampernya ya. Perkiraan kemungkinan 25 ampere sudah cukup ya. Kalau mobil mungkin
bisa butuh lebih besar lagi, 50 ampere kali. Jadi yang ini adalah positifnya ini. Jadi begitu. Jadi ini misalkan gampangannya manual lah, nanti kita bisa improvisasi pakai remote atau apa. Jadi saat motor atau mobil kita dalam kondisi mesin mati, kita bisa ceklek saklarnya ke sini. Ini nyambung ke sini. Jadi skenario nya seperti itu. Kita bisa mencoba inilah, kira-kira bisa praktikum sendiri. Semoga alat ini bisa bermanfaat ya. Yang pasti tadi sudah dicoba, dia mampu memukul arus tegangan besar ya ke AC ya. Terbukti ya, dicas langsung dengan charger aki, dia tidak keluar gelembung dan tidak bunyi, biasa aja ya. Saat pakai alat ini, gelembung keluar dan keluar bunyi peletak-peletak gitu. Jadi alat ini sudah terbukti bekerja, cuman butuh pembuktian lebih lanjut ya. Untuk aki, apakah akinya benar-benar lebih sehat atau tidak, ini juga butuh pembuktian ini ya. Ini secara teori ya, yang ini. Kalau yang ini sudah kami praktikum tadi, ini butuh pembuktian lebih lanjut yang ini. Sistem saklar ini bisa pakai tombol di dalam, misalkan mobil ya, ada tombol ditambahin tombol di dalam kabin, jadi nggak perlu buka kapnya. Cukup misalkan tiap pekan atau tiap bulan, tapi tiap bulan terlalu lama ya, tiap pekan mungkin ya, tiap akhir pekan dinyalain untuk setengah jam sampai 1 jam. Tentunya dengan ini ya, kemampuan MOSFET yang lebih besar ya, karena tadi ini sempat panas ini. L nya juga yang induktornya lebih apa, misal ini untuk sepeda motor ini cukup ganti MOSFET nya ya. Tadi kan akinya motor itu, ganti MOSFET atau MOSFET nya di paralel, ini bisa ya. Seperti halnya dalam praktikum DC bus high voltage itu kami paralel, ada 4 itu, 1 titik trigger, cuman di sini dikasih R ya. Kalau di DC bus itu, karena ini sendirian, saya langsung aja, kami langsung aja, nggak ada masalah. Kalau ada paralel, ingin kasih R, dicecer aja, ada 2 lah minimal kalau sepeda motor, kalau pengen bagus ya responnya ya. Kalau mobil bisa jadi butuh lebih besar lagi, karena akinya mobil kemampuan arusnya jauh lebih tinggi dari sepeda motor. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Bila mana terlalu panas, kemampuan MOSFET-nya mesti pilih MOSFET yang lebih spek arus yang lebih besar ya. Tegangan cukup sekitar 40 volt aja cukup ya. Jadi IRFZ yang 44 itu double 2, kami kira udah cukup. Yang ini juga sesuaikan dengan kebutuhan. Ini kalau motor udah cukup ya, tinggal MOSFET-nya di double aja. Kalau mobil bisa jadi butuh, kalau jenis ini ya, butuh 4 mungkin ya.
Terus kabel-kabelnya juga harus yang gede segini. Ini groundnya kan banyak ini. Kawat kecil-kecil cuman ada berapa ini? Ada 2. Ini 2, ini gede. Tebal-tebal ya. Jadi yang di bagian finishing di sini timahnya tebal-tebal. Oke, demikian kita praktikum untuk disulfator ya, untuk pengobatan aki ya. Ini untuk pengobatan, ini untuk preventif ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.